आपण काका ने बरोबर सफाई करने को बोला था। अरे डाइन छे डाइन हर वक्त काव करती रहती है। Halo para pecinta serial drama India Gopi, selamat berjumpa lagi dengan Kang Mimin. Kali ini Kang Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kawan semua dan dulur semua tekan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di episode kali ini kita akan memperlihatkan Gopi di sini sangat kebingungan karena ia pun tidak bisa menulis ataupun membaca. Di saat tukang pos memberikan surat dan tulisan itu kepada Gopi, lalu saat itu juga anak kecil pun mengatakan kepada tukang pos itu kalau Gopi itu tidak bisa menulis ataupun membaca. Di siang hari kita akan kembali lagi kepada Gopi, di mana Gopi di sini sangat sedih di saat ia pun meratapi nasibnya. Lalu kemudian anak kecil itu pun langsung menghampiri Gopi di saat Gopi yang sedang melamun dan menangis. Anak kecil itu langsung memeluk Gopi dengan penuh rasa kasih sayang. Di adegan lain kita akan kembali lagi ke rumah Kokila, di mana Kokila sudah datang ke rumah ini. Ia pun begitu terkejut di saat melihat tukang kebun ini terus mengacak-ngacak tempat itu. Kokila begitu marah dan ia pun melakukan hal itu kepada tukang kebun. Ia pun langsung pergi dan masuk ke rumah ini. Kita akan kembali lagi kepada Hetal, di mana Hetal di situ yang sedang berdoa kepada Sang Dewa Krishna bersama pembantu itu. Sesudah itu kemudian Hetal yang terus berdoa kepada Sang Dewa Krishna, ia pun langsung membalikan badannya dan tersenyum kepada pembantu itu. Tetapi pembantu itu pun langsung mengikuti kemana arahnya Hetal pergi, karena Hetal di sini yang sedang memberikan upacara di rumah ini dan mengusir setan yang ada di rumah ini. Sesudah itu Hetal langsung memberikan ladu dan memberikan air suci kepada pembantu itu. Karena di sini Hetal sangat bahagia di saat melihat pembantu itu pun mengikuti dirinya yang sedang berdoa. Tetapi dengan alangkah terkejutnya di saat pembantu itu pun sedang tertawa gembira bersama Hetal, lalu Kokila langsung datang menghampiri mereka. Mereka pun langsung bubar di saat melihat Kokila begitu seramnya kepada mereka semua. Tetapi Hetal di sini mengatakan kepada Kokila kalau dirinya barusan sudah berdoa kepada Sang Dewa Krishna. Tetapi di sini Hetal terus mengatakan kepada Kokila supaya Kokila bisa berdoa bersama mereka. Kokila begitu terkejut di saat mendengarkan perkataan Hetal, karena Kokila tidak terima dengan perkataan Hetal yang seperti itu. Begitu kesalnya Kokila kepada Hetal, ia pun langsung pergi meninggalkan Hetal sendirian. Hetal yang melihat tukang kebun itu pun berjalan sempoyongan karena ini adalah ulah Kokila menjatuhkan pot kepada kakinya itu. Hetal yang sangat kasihan ia pun langsung mengobatinya, tetapi tukang kebun itu pun mempunyai perasaan yang sangat dalam kepada Hetal. Begitu juga dengan Hetal, ia pun tersenyum melihat dirinya. Kita akan kembali lagi kepada Urmila, di mana di situ suami Urmila pun datang dari pekerjaannya. Di situ Gopi langsung bergegas untuk mengambilkan segelas air minum untuk suami Urmila. Gopi di situ hanya cuma bisa tersenyum di saat melihat suami Urmila tertawa karena mendengarkan perkataan anak kecil itu. Karena di siang tadi Gopi tidak bisa membaca ataupun menulis di saat datang tukang pos menghampirinya. Suami Urmila pun langsung mengatakan kepada Gopi supaya Gopi bisa mengembalikan uang dari tukang pos itu. Lalu saat itu juga di saat akan diberikan uang kepada Gopi, lalu si cucunguk Urmila pun langsung datang menghampiri mereka dan tidak jadi diberikan uang kepada Gopi karena di sini si cucunguk Urmila sangat kesal kepada Gopi. Gopi di sini menjadi pembantu di rumah Urmila. Gopi hanya cuma bisa terdiam di saat mendengarkan perkataan si cucunguk Urmila yang terus kukulutu kepada dirinya karena Urmila sangat kesal kepada Gopi.
Di adegan lain kita akan kembali lagi kepada suami Ethel. Di sini suami Ethel merencanakan sesuatu bersama Ethel. Lalu Cirek pun mengatakan kepada Ethel kalau kita akan membuat rencana yang sangat bagus untuk mendapatkan tanda tangan dari si nenek, karena mereka berdua pun akan mengambil alih perusahaan yang dipegang oleh si Kokila itu. Di saat si nenek yang sedang tertidur, Ethel pun di situ langsung membangunkannya. Cirek yang sangat bahagia karena si nenek memberikan sesuatu kepada mereka. Di saat Cirek akan membujuk si nenek, lalu kemudian saat itu juga Kokila dengan matanya melotot, ia pun langsung menghampiri mereka dan menggagalkan. Di saat Cirek terus membujuk si nenek, Kokila di sini diberikan semangkuk bubur. Di saat memakannya, Kokila pun langsung kepanasan dan bibirnya itu pun melepuh. Oke kawan, bagaimana kisah selanjutnya? Dan saksikan saja di episode selanjutnya yang akan tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi Anda yang baru saja gabung dengan channel Mimin, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata-kata ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga malam.